kami, oleh karena anugerah-Mu kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan pagi hari yang bersukacita ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara bagi setiap kami di dalam Kristus Yesus. Semua kita yang siap untuk mendengarkan firman-Mu bersama kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan teman-teman duduk, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, dalam kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama membaca satu ayat, yaitu dua ayat, Kejadian 3 ayat 12 hingga ayat 13. Kejadian pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Ya. Ayat ini sering didengar, ayat ini sering disebut. Ya. Baik, sudah mendapatkan semua, kita baca ayat ini. Kejadian pasal 3 ayat 12 hingga ayat 13. 1, 2, 3. Suaranya mana? Ayo, 1, 2, 3. Manusia itu menjawab, "Berdoanya berkata di sisiku, dialah yang memberi dari bawah itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Allah, "Apa yang dapat berbuat lagi?" Jawab perempuan itu, "Bukan itu yang mempercayakan aku memakan." Oke, jadi ayat ini menunjukkan peristiwa kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam, Hawa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang dan Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, "Siapa yang memberitahu kalian telanjang?" Lalu si manusia itu, Adam, berkata, "Wanita yang kau tempatkan di sisiku, dia yang menyebabkannya." Si wanita berkata, "Ular yang kau tempatkan di sisiku, dialah penyebabnya." Terkadang ketika saya dan saudara jatuh dalam sebuah kesalahan, seringkali tidak mau disalahkan. Betul? Maunya membela diri, gak mau kita disalahkan, gak mau kita dimarahi, gak mau kita dihukum, gak mau kita dihujat, sehingga mencari kambing hitam, siapapun bisa disalahkan. Nah, demikianlah ketika Adam ditanya Tuhan, dia jawab Hawa. Hawa ditanya ular. Nah, ular mau menyalahkan siapa? Bingung. Menoleh kiri kanan, nggak ada yang bisa disalahkan. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata seringkali saya dan saudara itu terjebak dalam satu istilah, yaitu victim mentality, mentalitas korban. Kita selalu menganggap diri kita ini adalah korban. Orang lain itu selalu salah. Seringkali kita seperti itu. Tanpa saudara sadari, kita seringkali menganggap aku ini korban loh. Itu penyebabnya, dia penyebabnya. Dia nggak mau disalahkan. Sehingga selalu nggak mau koreksi diri, selalu merasa diri paling benar. Apakah memang kita adalah orang yang paling benar dan tidak pernah salah? Enggak. Saya, saudara, kita nggak sempurna. Kita harus siap dikoreksi. Kita harus siap berbenah diri. Ya. Terkadang ada hal-hal yang kita alami, ada peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita anggap itu kesalahan orang lain. Kalau bukan orang lain, keadaan yang disalahkan. Nah, itu corona itu menyebabkan kita nggak bisa ibadah. Nah, itu corona itu menyebabkan usaha saya kok mengalami penurunan. Terkadang kita seperti itu. Ya, kita menyalahkan keadaan sehingga apa? Kita nggak sadar bahwa kita harus berbenah diri. Terkadang Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa terjadi, keadaan demi keadaan terjadi, supaya saya dan saudara ini berubah. Ya, pola pikir kita berubah. Ada istilah sejak COVID ini, ketika COVID ini muncul istilah yaitu new normal, ya kan? New normal itu apa?
normal yang baru. Kalau Indonesia kan new baru, normal ya normal gitu ya. Normal yang baru artinya apa? Kemana-mana kita harus pakai masker. Ya, kita harus pakai masker. Demi apa? Kesehatan kita. Nah, saya melihat sekarang orang-orang sudah mulai cuek tentang masker, saudara. Oke lah kalau Pak Presiden Jokowi berkata kalau di luar gedung boleh lepas masker. Ya, kemarin kami baru acara gathering outdoor, kami lepas masker. Tapi ketika di dalam indoor sebuah ruangan kita tetap menggunakan masker. Nah, bukan berarti corona selesai, belum selesai, saudara, belum selesai. Nah, tetapi bukan berarti juga kita jadi takut, parno, enggak. Ya, kita tetap harus survive dalam situasi keadaan apapun, saudara. Kita harus tetap berjuang apapun yang terjadi. Kalau kita sekali melangkah maju, harus maju. Jangan mundur lagi, jangan noleh ke belakang. Ya, kalau hari ini saudara sudah mengambil langkah, ya, misalkan saudara belum naik kelas ya, ini teman-teman yang sekolah belum naik kelas ya, atau sudah ya? Oh sudah ya, baru-baru ya, sudah naik kelas, lalu memasuki kelas yang baru, level yang baru, ya, misalkan apa? Saya sudah SMP kelas 3, gitu kan, atau SMA kelas 1, sekarang kan istilahnya kelas 13. Kelas 13, kelas 14, 15, 16, 17, 18 ya. Jadi saudara memasuki kelas yang baru, berarti Tuhan ingin saudara mempunyai paradigma yang baru, cara pola pikir yang baru, semakin hari semakin dewasa, saudara. Jangan pernah menganggap diri kita selalu oh orang yang salah, oh keadaan yang salah, oh Tuhannya yang salah, kitanya nggak mau berubah. Enggak. Orang yang punya mentalitas korban, dia selalu menganggap orang lain salah, dirinya yang paling benar. Ini persoalan. Demikianlah di dalam keluarga. Kalau ada suami menganggap paling benar, istri menganggap paling benar, anak menganggap dirinya paling benar, orang tua menganggap dirinya paling benar, nggak ada yang namanya koreksi diri. Ya, perasaan, oh aku ini benar, dia salah, yang lain keliru, saya yang benar. Enggak. Semua kita harus selalu mengevaluasi, apa ya istilahnya, mengevaluasi itu berbenah diri lah, ya berbenah diri. Nah, orang yang punya ciri-ciri mentalitas korban, yang pertama, dia selalu ingin dibenarkan. Yang kedua, dia selalu ingin diperhatikan. Yang ketiga, dia selalu ingin dicintai, dikasihi. Gak mau orang lain mengasihi yang lain. Kalau bisa aku saja, aku saja, aku saja. Ya, egois, saudara. Nah, apa sih yang menyebabkan seorang punya mentalitas korban? Pertama, karena mungkin dia punya masa lalu, trauma masa lalu, yaitu dia pernah dikhianati, ya, dia pernah mungkin dilecehkan, dia pernah direndahkan, dibully. Nah, inilah yang menjadi penyebab seringkali orang memiliki mentalitas korban karena trauma masa lalu. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah mencari keuntungan dengan menjadi korban. Artinya gini, saudara, supaya saya nggak dimarahi, saya salahkan orang lain. Mencari keuntungan kan? Itu seringkali terjadi. Dia supaya luput dari kemarahan, supaya dibantu, supaya bebas dari tanggung jawab, supaya nggak usah kerja bakti. Ya teman-teman saya yang kerja bakti, ini nakal ini.
Kami percaya anugerah Tuhan senantiasa mengalir memenuhi masa depan mereka dalam masa depan yang cerah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dan teruntuk secara khusus buat keluarga di tempat ini, keluarga Pak Albert bersama Ibu Rini Tuhan. Saat ini kami berdoa memberkati keluarga Pak Albert dan Ibu Rini Tuhan bersama semua anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga Ibu Rini. Kembalikan Tuhan, terus melanjutkan atas keluarga anak-anak Tuhan Pak Albert dan Ibu Rini Tuhan. Tuhan lewat usaha, pekerjaan, rumah makan dan penyet, biarlah Tuhan terus memberkati tempat ini. Ada tabut Tuhan, tempat ini ada hadirat Tuhan. Setiap orang yang datang memijakkan kakinya ke tempat ini, mereka keluar dan mereka bercerita kepada yang lain bahwa di tempat ini ada makanan yang enak. Dalam nama Yesus, mereka boleh mengajak teman-teman mereka untuk kembali, untuk datang ke tempat ini menikmati makanan yang ada tersedia di tempat ini Tuhan. Berkati rumah makan ini Tuhan, dalam nama Yesus. Resto ini adalah milikmu, dalam nama Yesus. Lewat keluarga Pak Albert, Bu Rini Tuhan, apa saja yang dikerjakan Tuhan berhasil. Bukan hanya di Hertasni, tetapi di Entos, di Penghibur. Dalam nama Yesus Tuhan juga mengirimkan pelanggan-pelanggan yang ada. Semua yang bekerja di tempat ini, mereka punya takut akan Engkau, mereka jujur, mereka rajin untuk bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluarga Pak Albert bersama Ibu Rini, semua ketiga anak hambamu Tuhan. Diberkati masa depan mereka, pendidikan studi mereka dibuat di atas rata-rata dalam nama Yesus. Langkah-langkah yang direncanakan ke depan, kami percaya Tuhan turut campur tangan bekerja atas keluarga Pak Albert bersama Ibu Rini. Hari ini kasih kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, Hamba-Mu mohonkan biar Engkau melanjutkan bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami semua juga diberkati oleh Tuhan. Nah, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami semua. Mari angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa pemeliharaan Roh Kudus yang menyertai, melindungi kita hari ini akan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, disertai Tuhan Yesus.